Simulasi konflik dan negosiasi dalam IWRM Das Bengawan Solo. Kami dari kelompok 2. Saya Avergis Debang 15718003 berperan sebagai pemerintah. Saya Kevin Jero Stefanus dengan NIM 1571820 sebagai perwakilan industri. NIM 1578021 sebagai stakeholder. Saya Misi Wulandari, NIM 1571829 yang akan memainkan peran sebagai mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan saudara sekalian. Jadi pada saat ini kita sedang rapat evaluasi dan koordinasi bersama Bapak-Bapak stakeholder sekalian dari pemerintah, dari pihak industri maupun dari masyarakat terkait keberjalanan dari IWRM Das Bengawan Solo. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin disampaikan dari Bapak-Bapak dan saudara sekalian? Ada Mbak Misi. Dari pihak masyarakat, Ya. bagaimana Pak? Perkenalkan kembali, saya Iqbal Maulana dari sebagai stakeholder dari masyarakat. Saya menyampaikan keluhan dari kami sebagai masyarakat adalah menurunnya kualitas Sungai Bengawan Solo yang sepertinya itu dari limbah tekstil sepertinya Mbak Misi. Baik, Pak Iqbal, untuk itu boleh ditanggapi Pak Kevin selaku perwakilan dari pihak industri. Bagaimana Pak terkait pencemaran oleh pihak industri ini? Baik, terima kasih Mbak Misi. Saya Kevin dari perwakilan industri. Dari kondisi ini sebenarnya IPA Komunal sebenarnya sudah ada ya di lokasi. Namun apakah pencemarannya bukan dari warga sekitar mungkin? Baik, terima kasih Bapak Kevin. Ya betul, jadi tanggapan Bapak Kevin adalah gimana dengan limbah domestik sendiri untuk ke sungainya Pak Iqbal? Oke, terima kasih kesempatannya. Tapi kan kondisinya sungainya masih tercemar. Dari pihak industri sendiri, apakah sudah memastikan bahwa effluent dari pengolahannya atau air buangan dari pengolahan yang ada itu sudah memenuhi baku mutu atau belum untuk dibuang ke sungai? Untuk ini bagaimana tanggapannya? Oke, kalau secara kita melihat kondisi existing ya, sungainya tidak kotor dan mungkin tidak memenuhi baku mutu dari kasat mata ya. Namun dalam kasus pencemaran ini, apakah limbah warga tidak masuk dalam sumber pencemaran ini? Saya kira bahwa sungai tersebut didapatkan banyak warga yang membuang sampah dan limbahnya ke sungai gitu. Kalau menurut saya ya. Baik, berarti ada dua masalah, apakah pencemaran oleh warga atau dari industri. Untuk itu boleh tanggapannya dari Pak Ferdi selaku dari pihak pemerintah, Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Misi. Kalau berdasarkan data ya KLHK, ini pencemaran paling utama itu disebabkan oleh industri CU dan tekstil yang ada di sekitaran Bengawan Solo. Nah, jadi saya merasa ada kejanggalan di sini gitu, di mana awal perencanaan industri Anda sudah baik dalam pengolahan limbah sehingga mendapatkan izin, tapi mengapa sekarang tidak baik lagi gitu? Bagaimana dari Pak Kevin untuk menanggapi hal ini Pak, untuk effluent limbahnya? Evaluasinya pada pengerjaan baku mutu, Iqbal ini awalnya memiliki kualitas effluent yang sangat baik ya, tapi seiring berjalannya waktu kinerjanya menjadi berkurang dari semulanya. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, masalahnya disebabkan karena kurangnya kolaborasi yang sangat baik antara seluruh pihak industri, baik di skala besar maupun skala kecil yang berada di rumah tangga, dan juga terdapat pelaksana setempat yang kurang baik dalam menjalani tugasnya. Ada masalah ini didasari oleh pemerintah yang kurang gencar dalam melakukan pengecekan secara rutin pada output air buangan di IPAL, hingga adanya kurangnya pengecekan ini dapat memberikan rasa tak acuh pada pengelola. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi Saya mau tanya Mbak Misi. Oh ya, boleh Pak. Saya mau tanya, sebenarnya sejauh mana sih pemerintah kan udah punya regulasi, udah punya peraturan, dan dia juga bisa mengawasi gitu kan perjalanan industri dalam mengolah limbahnya. Ya, dari pemerintah sendiri sejauh mana sih melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengolahan limbah industri yang ada? Baik, dari Pak Ferdi boleh langsung menanggapi Pak. Oke, terima kasih. Kalau kami dari pihak pemerintah sebenarnya sudah melakukan pengawasan dan menurut saya itu sudah maksimal. Akan tetapi ya pasti ada kesalahan-kesalahan minor yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, misal yang melakukan survei pengawasan ke lapangan langsung gitu. Tapi akibatnya kesalahan-kesalahan ini bisa menjadi besar gitu. Dan saya juga mengakui permasalahan yang ada di lapangan ini pastinya tidak lepas dari kesalahan pemerintah juga. Nah, satu hal lagi, kolaborasi dengan peran serta masyarakat belum dimaksimalkan oleh kami. Begitu sih.
Baik, terima kasih tanggapannya Bapak-Bapak sekalian. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa permasalahan utama di sini adalah kualitas air Sungai Bengawan Solo yang belum juga membaik karena ada beberapa faktor. Yang pertama masih adanya pencemaran oleh limbah industri, yang kedua adanya pencemaran oleh limbah domestik warga, dan yang ketiga adanya pengawasan kebijakan yang masih kurang maksimal dari pihak pemerintah. Dari masalah-masalah ini, apakah dari Bapak-Bapak sekalian ingin mengajukan suatu solusi terkait untuk penyelesaian masalah ini? Mungkin dari masyarakatnya selaku pelapor utamanya, Pak Iqbal, apa ada ajuan solusi untuk ini, Pak? Sebenarnya kan terima kasih Mbak Misi atas pertanyaannya. Sebenarnya kami sih di masyarakat kan, oh iya sebelumnya saya mau izin buat off-cam ya karena sinyal saya sedang kurang bagus Mbak Misi. Nah, Ya, Pak. intinya kami sebagai masyarakat tuh hanya mengharapkan kualitas air itu baik lagi gitu, supaya tidak menimbulkan bau dan aman intinya untuk pengaliran, aman juga untuk kita gunakan. Nah, ya mungkin karena penyebabnya juga tadi salah satu penyebab besarnya itu dari industri tekstil, ya mungkin solusi yang bisa diambil tuh ya apa ya namanya, menghapuskan industri tekstil dari sekitar Sungai Bengawan Solo gitu, khususnya buat yang limbahnya dibuang ke sungai gitu Mbak Misi. Baik, terima kasih dari Pak Iqbal. Untuk dari pihak industri, boleh Pak Kevin menanggapi dan harapannya memberikan harapannya untuk terkait permasalahan ini, Pak. Baik, terima kasih Mbak Misi. Dalam penanganan pencemaran ini sebenarnya tidak dapat dibebankan sepenuhnya pada industri ya. Namun perlu ada penanganan lebih lanjut dalam menghadapi pencemaran oleh limbah domestik. Ya benar ya. Karena selain itu menurut saya masalah ini juga pemerintah juga harus ketat dalam melakukan pengecekan serta membuat kebijakan yang dapat memberikan efek jerah bagi pengawas setempat maupun pihak pengelola bagi yang melanggar. Karena itu pencemaran ini harus dapat menjadi tanggung jawab kita bersama dalam rangka membangun masa depan yang baik pada kawasan ini kalau menurut saya. Baik, segitu saja Mbak Misi. Baik, terima kasih Pak Kevin. Terus untuk Pak Averki, apa ada tanggapan dan harapan? Baik, terima kasih. Kalau dari saya sih, saya sangat setuju ya pendapat bapak-bapak ini semua, bahwa permasalahan ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik, terima kalian atas harapannya dan ajuan solusinya. Nah, kami dari pihak kami ingin menyimpulkan terkait kepentingan bapak-bapak sekalian. Nah, ini kepentingan yang pertama mungkin dari pihak masyarakat tadi mengharapkan kualitas air yang baik agar tidak ada pencemaran bau dan untuk aman untuk pengairan. Nah, kepentingan dari pihak industri sendiri, ini pencemaran ini tidak hanya dibebankan pada pihak industri, tapi juga ada penanganan lebih lanjut untuk pencemaran oleh limbah domestik. Sedangkan untuk pemerintah sendiri, harapannya terlaksananya kebijakan yang dibuat sehingga regulasi berjalan dan pengawasan juga berjalan dengan baik. Terkait kepentingan ini, maka dan komitmen Bapak semua karena ingin kolaborasi dari semua pihak, maka kami dari pihak mahasiswa mengajukan solusi untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, yang pertama mungkin kita harus berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, untuk itu dari ajuan Bapak sekalian tadi, saya ingin menyimpulkan beberapa alternatif solusi untuk permasalahan ini. Yang pertama, ajuan dari kami selaku mahasiswa karena tadi menyimpulkan yaitu adanya kolaborasi masyarakat, pemerintah dan industri dan juga mahasiswa sendiri untuk memperjelas sebenarnya asal muasal pencemaran ini apakah dari industri atau dari domestik dan lebih berat mana, dan juga membentuk kesiapan untuk mengurangi pencemaran ini. Terus untuk yang kedua tadi ajuan dari Bapak Kevin selaku dari pihak industri bahwa pengolahan limbah domestik dan industri ini bisa mendapat dukungan dari pemerintah. Itu untuk yang ketiga tadi ajuan dari Pak Hikmal selaku masyarakat itu untuk menutup industri karena banyaknya pencemaran oleh industri. Nah, terkait alternatif solusi ini, bagaimana Bapak-bapak sekalian menilai dan memilih solusi yang tepat untuk permasalahan ini? Boleh tanggapannya dari Bapak Averki selaku pemerintah. Baik, terima kasih Misi. Kalau dari saya sendiri, saya tidak kurang setuju ya kalau solusinya yaitu nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 itu kenapa? Karena dana dari pemerintah sendiri itu masih kekurangan gitu, apalagi sampai terlibat dalam hal-hal yang lebih pribadi untuk industrinya gitu. Yang ketiga, menutup industri, itu artinya menutup jalur perekonomian negara kita juga begitu. Baik, terima kasih untuk dari Bapak Kevin selaku industri. Apakah untuk alternatif solusi yang dipilih, Pak?
Baik, terima kasih Mbak Misi. Saya setuju ya dengan pendapatnya Bapak Erki, karena menutup peluang pada yang poin ketiga ya. Oke. Sehingga saya mendukung penuh pada yang poin pertama. Ditimbulkan bahwa kita semua sepakat untuk menerapkan alternatif solusi yang pertama. Nah, untuk kesepakatan ini, untuk itu kami dari pihak mahasiswa sudah mengirimkan dokumen terkait komitmen untuk keberjalanan kesepakatan ini Bapak-bapak dan saudara sekalian. Nah, ini nanti dokumennya boleh ditandatangani dan bermaterai agar dokumentasinya bisa terjamin legalitasnya. Selain itu, dalam rapat ini kami juga sudah merekam sehingga ini bisa menjadi pembelajaran dan evaluasi bersama untuk kedepannya bila terjadi masalah lagi. Untuk Bapak Averki, bagaimana Pak? Saya juga sangat setuju, itu aja. Untuk dari Bapak Hikmal, apakah setuju? Terima kasih Mbak Misi. Sebenarnya saya pribadi sudah langsung dengan untuk implementasi yang disajikan, mungkin akan lebih baik jika di bagian pemerintah ditambahkan fungsi pengawasan di sana, pengawasan agar pihak industri benar-benar mengolah seperti itu Mbak Misi. Terima kasih. Baik, Bapak Hikmal, masukannya sangat diterima. Jadi nanti untuk pemerintah akan ditambah dengan pengawasan yang ketat terkait limbah industri, gitu Bapak Averki. Baik, karena kesepakatan sudah tercapai, maka kami beritahukan bahwa setelah tadi sudah ada tindakan yang akan dilakukan, kita akan mengadakan koordinasi kembali 1 bulan terkait komitmen dan yang sudah kita sepakati. Nah, dan kita akan merumuskan kembali apa yang akan dilaksanakan ke depannya. Begitu Bapak-bapak sekalian. Terima kasih telah hadir dalam rapat koordinasi kali ini. Sekian, semoga bisa menjadi perbaikan Des Bengawan Solo yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bersama. Rapat ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian hasil diskusi kami kali ini tentang konflik. Terima kasih.